Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dan dosen yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul aksioma dan teorema. Adapun kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Victoria Yamlaan, Manika Kamaubun, Intan Widyastuti, Sony, dan Imran Ahmad. Aksioma dan teorema dengan dosen pembimbing Ibu Peri Kusumaningrum, MPD. Definisi aksioma. Apa yang dimaksud dengan aksioma? Aksioma adalah yang memiliki dianggap berharga atau juga sesuai, dan bisa juga yang dianggap terbukti dengan sendirinya. Adapun aksioma menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Kesimpulannya, aksioma yaitu suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum, tanpa memerlukan pembuktian. Ada beberapa syarat yang sangat penting tentang aksioma, antara lain adalah konsisten, taat asas, independen, lengkap, dan juga ekonomis. Contoh aksioma. Ada beberapa contoh dalam aksioma, antara lain: 1. Dengan melalui 2 titik sembarang hanya bisa dibuat suatu garis lurus. 2. Dengan melalui 3 buah titik sembarang hanya bisa dibuat sebuah bidang, yaitu segitiga. Selanjutnya teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian, serta pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau juga bernilai benar. Kemudian teorema mempunyai sifat salah satu perwujudan dari objek matematika yang disebut dengan prinsip. Teorema ini haruslah dapat dibuktikan dengan aksioma-aksioma definisi-definisi, atau teorema-teorema yang mendahuluinya. Kadang-kadang, untuk dapat membuktikan suatu teorema tertentu itu diperlukan adanya suatu teorema kecil yang khusus dibutuhkan untuk dapat membuktikan teorema tersebut. Teorema kecil yang dipakai itu dengan secara khusus itu sering juga disebut dengan sebutan lemma. Jadi, lemma merupakan suatu teorema yang juga harus dibuktikan suatu kebenarannya, yang dibutuhkan khusus untuk dapat membuktikan suatu teorema tertentu. Adapun berikut macam-macam teorema, seperti korolari. Korolari merupakan suatu teorema yang muncul ialah sebagai akibat dari teorema sebelumnya. Bobot teorema tersebut sama dengan bobot teorema yang mendahuluinya. Lalu ada dalil, kaidah atau teorema. Ialah sebuah kebenaran yang diturunkan dari aksioma, sehingga kebenarannya itu perlu dibuktikan secara terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu konjektur. Konjektur merupakan sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya belum kita ketahui. Dan setelah pembuktiannya berhasil kita lakukan, maka secara langsung konjektur berubah menjadi teorema. Hubungan dari teorema-teorema tersebut tetap di antara besaran. Contoh teorema. Misalnya ialah apabila dua sudut masing-masing sudut siku-siku, maka kedua sudut tersebut ialah kongruen. Dan apabila dua sudut masing-masing itu bersuplemen dengan suatu sudut yang sama, maka mereka itu kongruen. Kesimpulannya, teorema merupakan suatu pernyataan hubungan definisi dengan definisi lainnya. Contohnya, teorema Pythagoras yang menyatakan hubungan ketiga sisi segitiga siku-siku, teorema Lagrange menyatakan hubungan grup hingga dengan subgrupnya. Bagaimana memahami suatu teorema? Belajar dari bagaimana membuat teorema baru dari asumsi-asumsi yang sudah diketahui sebelumnya. Belajar melihat hubungan definisi dengan definisi lainnya, sehingga dapat ditarik sebuah teorema.
Terima kasih atas perhatiannya, kami cukupkan sekian presentasi dari kami. Salam dan bahagia.